Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sesuai dengan silabus yang minggu lalu sudah disampaikan. Jadi untuk hari ini em, saya coba dan dua contoh dari uh, tesis yang berbasis case ya. Jadi project base. Jadi em, ini sudah selesai, kebetulan ada yang selesai di tahun ini, ada yang selesai di tahun lalu. Jadi ini sebagai gambaran kalau minggu lalu itu kaitannya dengan paper dari saya atau kami di dosen, yang hari ini untuk yang dari mahasiswa untuk yang em, project base. Nah, project base. Sudah punya buku pedomannya belum? Penulisan tesis. Sudah ya? Oke, kalau sudah buku pedomannya, saya kira tadi saya share nggak ya pedomannya? Eh, Tadi kayaknya saya share ya. Sudah di-share, Kak? Sudah di-share ya. Iya, Maaf Kak. ya. Jadi ya kalau saya kebetulan tidak boleh share dua tesis, tapi saya tesis dari alumni. Tapi saya kira kalau di em, direktorinya UNJ atau database-nya UNJ ada kan bisa dilihat juga. Tapi nanti saya coba perlihatkan ini sebagai contohnya. Baik. Jadi pertama kita coba lihat di PowerPoint-nya ringkas, tinggal hanya melihat bagian mana yang apa halaman berapa yang relevan untuk project base. Oke ya. Em, nah di sini pedoman penulisan tesis untuk mahasiswa magister akuntansi yang sudah di-share tadi ini ada dua bagian karena ada beberapa skema. Saya tuliskan sini adalah skema yang untuk yang uh, project base. Jadi kalau yang project base itu bab satu bab tiganya ada di halaman 14-16 dan kemudian untuk bab 4 dan 5-nya itu ada di halaman 19-20. Oke, ini dulu 14, 16 dan 19-20. Jadi saya coba perlihatkan untuk yang 14 dulu. Baik, ini yang skema project base ya. Artinya waktu di awal bab satu secara struktur sih sama lah ya, sama. Nah, ini skema project base berdasarkan permasalahan pada organisasi atau perusahaan tempat Anda ya. Em, nah, di sini practical gap-nya ada yang didapi oleh dunia praktik, perbedaan ekspektasi dan realita. Ini bisa juga artinya memang sesuatu yang dibutuhkan dan belum dimiliki, kemudian dikerjakan. Tapi tentu memang harus izin dulu, misalnya Anda yang lead lead the team. Berarti kan Anda harus izin dulu ke atasan untuk mengungkapkan bagian ini menjadi bagian di tesis. Oke, saya kebetulan ada mahasiswa bimbingan saya yang lumayan lah satu bab tiga sampai bab tiga udah selesai. Saya paham bahwa ada bagian yang rahasia yang memang tidak boleh diungkapkan. Pertama nih karena buku pedoman ini masih berproses dan memang itu rahasia gitu ya. Jadi sederhananya nanti Anda kalau seperti ini bisa dipilah saja. Jadi eh, kalau bab satu sampai 3 itu kan proposal. Jadi proposalnya tidak usah sampai detail khusus untuk bagian 3 mengenai pengukurannya dan item yang dinilai misalnya. Tapi waktu presentasi proposal itu ditunjukkan.
Jadi sederhananya ditunjukkan saja. Misalnya gini, di bab sudah dibikin nih Excel penilaiannya. Tapi Excel penilaiannya jangan item-item yang dinilai dan bobotnya tidak usah ditampilkan di bab 3, tapi kelompok besarnya ditulis. Tapi nanti waktu presentasi diperlihatkan bahwa ini adalah bagian yang dikerjakan, akan dikerjakan dan memang sudah disetujui, tapi karena ini rahasia tidak boleh diungkapkan menjadi bagian dari tesis yang dipublikasikan. Tapi penguji perlu diperlihatkan, ini contoh rancangan Excel-nya. Jadi nanti diperlihatkan waktu presentasi ada seperti ini, ya udah dirancang. Tapi waktu ditulis di proposalnya tidak usah detail, ya Pak. Artinya sesuatu yang em, dibutuhkan. Jadi kalau yang masih bimbingan saya 1 sampai proposalnya sudah selesai, sesuatu terkait dengan pedoman penilaian untuk pedoman penilaian berbasis KOSO lah. Nah, untuk BUMN. Nah, kalau untuk yang 2 contoh yang bimbingan saya ini, dia sudah jadi dia membuat em, Pak Toba itu membuat pedoman penilaian kinerja, jadi audit kinerja. Jadi kerja di BPKP, bekerja di BPKP, kemudian karena ada kementerian lembaga yang dibina oleh BPKP, maka diminta dibuatkan sehingga kemudian ada surat bahwa kemanfaatan, ada izinnya, ada kemanfaatannya setelah jadi akan digunakan gitu oleh user inilah kementerian lembaga. Artinya itu memang bisa eh, tidak ada yang keberatan, tidak ada yang keberatan, tapi memang tidak ada yang keberatan secara kemanfaatannya ada. Kalau ada hal yang perlu eh, dirahasiakan silakan, tapi ditunjukkan saja, gitu ya. Jadi intinya bisa win-win lah solution, gitu ya, win-win solution. Nah, kemudian dari sini permasalahan yang real yang dihadapi perusahaan dan memang misalnya belum dimiliki itu dengan adanya tesis ini akan membantu untuk eh, penyelesaian masalah yang ada di perusahaan. Misalnya tadi audit kinerja, oh panduannya audit kinerja kalau misalnya nanti dilakukan oleh kementerian lembaga, dia belum punya nih. Atau kalau misalnya dari sisi nanti apa yang dinilai audit kinerja BPK eksternalnya, tahun ini UIJ juga ada juga yang di tentang bagian tentang audit kinerja. Untuk area tertentu saja, untuk area tertentu. Tapi setidaknya di internal sudah tahu bahwa bagian mana yang akan dinilai. Oke, di project base itu nanti secara tool sama lah. Latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat. Tapi memang harus dirinci, di breakdown ini untuk eh, pertanyaan penelitiannya memang berdasarkan apa yang dibutuhkan dan secara kemanfaatan nanti nyambung. Artinya kondisi yang saat ini maka membutuhkan sesuatu yang ada sebagai outputnya dan project base ini sehingga nanti tujuan tercapai itu kemudian akan memberikan kemanfaatan bagi organisasi. Oke, kalau untuk di telaah pustakanya ini memang dari beberapa tahun ini yang menulis tentang project base secara referensi tidak sebanyak kalau yang riset kuantitatif karena ilmunya pakemnya sudah jelas kalau di riset kuantitatif. Artinya riset penelitian sebelumnya berbasiskannya adalah riset sudah ada. Tapi kalau untuk yang berbasis project ini bisa dilihat benchmarknya bisa banyak. Artinya gini, kalau BPKP kan bikin audit kinerja program bisa untuk kebanyak tinggal coba disesuaikan saja misalnya kementerian lembaga mana yang kira-kira sesuai karakteristiknya. Jadi eh, ada yang sama, ada yang berbeda juga. Oke, kemudian artinya peraturan-peraturan best practice atau pedoman, misalnya pedoman audit kinerja untuk kementerian lembaga yang lain bisa dicontoh, tapi mana yang perlu dilakukan modifikasi. Nah, Anda juga bisa pada akhir itu nanti dihakikan ya, hakaian intelektualnya HKI atas yang dibuat. Oh ya, mahasiswa yang bimbingan saya ada yang dihakikan karyanya, artinya itu masterpiece yang Anda buat.
Kalau dosen kan pembimbing saja, utamanya nama Anda. Ada juga yang saya uji, bukan bimbingan saya, itu membuat membuat buku, membuat buku untuk di sekolah, kayaknya buat modul, bikin modul modul pembelajaran, modul pembelajaran untuk apa kalau nggak salah perbankan kalau nggak salah mata di sekolah gitu ya. Ada juga. Saya tidak menyebutkan namanya kalau nggak salah dia lulus kemudian tahun ini mulai S3 akuntansi. Dia jadi mahasiswa S3, mahasiswa pertama, angkatan pertama. Oke. Oke, ini untuk strukturnya telah penelitian yang relevan. Nah, yang membedakan ini organisasi atau perusahaan dan permasalahan yang dihadapi. Nah, ini bagian yang kalau untuk di responsibility tidak ada, karena ini memang terkait dengan apa sih yang dihadapi oleh perusahaan saat ini, apa kebutuhannya. Kemudian nanti ada model solusi yang ditawarkan. Artinya apa yang menjadi jawaban dari output yang nanti tadi didefinisikan bermanfaat itu akan memberikan luaran luaran dari penelitian ini akan bermanfaat untuk di perusahaan. Oke, lanjut. Nah, em, tahapan-tahapan project ini bisa dimulai, tapi memang gini, em, ya ini seperti biasa ya. Tahapannya ada buat kerangkanya mulai bulan kapan sampai kapan. Eh, Kalau penulisan tesis ini ada yang tepat waktu 6 bulan, ada juga yang karena saking sibuknya tertunda jadi setahun. Ada yang lebih lebih juga tuh, ada juga yang lebih 1 tahun setengah baru. Artinya tadinya harusnya menulis itu satu semester, tapi karena tertunda ada pekerjaan jadi 1,5 tahun karena tertunda setahun berikutnya baru lulus. Artinya memang eh, kalau untuk project base tidak usah sampai ini terimplementasi. Artinya kalau misalnya tujuannya adalah membuat pedoman kinerja, tapi kalau pedoman kinerja ini belum dilaksanakan, nggak apa-apa. Karena kan kalau misalnya nanti ada pengujian, ada penilaian, sampai benar-benar digunakan, itu membutuhkan waktu juga. Artinya Anda memiliki keterbatasan misalnya 6 bulan mau selesai Pak, tapi 6 bulan itu harus sampai program kinerjanya misalnya pedoman itu selesai. Tapi bahwa nanti digunakan atau tidak atau perlu revisi dan sebagainya itu nggak apa-apa. Yang penting ada surat dari eh, penggunanya, usernya bahwa ini akan digunakan, bahwa ini akan digunakan. Artinya di surat pernyataan lah. Oke, oke ya. Artinya kalau dari awal Kalau dari awal bisa sampai dibuat misalnya dari mulai diidentifikasi sampai dengan buku pedoman itu selesai. Tapi untuk sampai diimplementasikan belum. Oke. Tapi kalau misalnya tahapannya misalnya saat ini sudah selesai buku pedomannya, tapi implementasinya belum, bisa saja Anda evaluasi implementasinya. Jadi artinya bisa jadi memang kalau seperti ini parsial. Oke. Oke, ya. Nanti terkait dengan jadwal penilaian, tahapan implementasi, dan detailnya ini em, apa namanya terungkap di sini, teruraikan di sini. Dan jangan lupa tentang teknik pengukuran hasilnya. Artinya kalau misalnya buku pedoman itu sampai pada penilaian, maka bagaimana itu dinilai. Jadi ada yang misalnya untuk bagian tertentu dinilainya melalui tanya jawab, wawancara, interview. Nah, scoringnya gimana? Untuk bagian tertentu, untuk metode pengumpulan datanya melalui misalnya kuesioner misalnya. Nah, itu jadi memang harus dijelaskan, bisa kombinasi tersebut dijelaskan bagaimana. Sehingga nanti scoring akhirnya seperti apa harus dijelaskan di bab tiganya. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Oke ya. Ini untuk bab 3. Kalau untuk bab 4 dan bab 5 ini project base-nya. Nah, project base-nya untuk bab 4 dan 5 baru itu memang yang benar-benar isinya. Artinya menguraikan secara terperinci di sini seluruh aktivitas yang dilakukan setelah setiap tahapan penelitian. Oke.
terkait dengan apa yang sudah direncanakan di bab 3. Peneliti menjelaskan bagaimana organisasi mitra terlibat dalam penelitian. Oke, informasi dari si policy maker dan solusi yang ditawarkan. Em, nah, ini tahap-tahapannya bisa diikuti. Seandainya ini misalnya eh, em, misalnya tahapannya adalah pembuatan pedoman teknis audit kinerja. Nah, berarti di audit kinerja tersebut yang detailnya seperti apa? Mulai dari layoutnya, eh, isi, berdaftar isi, sampai di jadi itu seperti apa itu di bab 4. Ya, oke, luaran penelitiannya terlihat. Artinya sesuatu yang memang sudah siap digunakan. Artinya nggak boleh artinya artinya bukan bukan setengah jadi lah. Artinya sesuatu yang selesai sampai jadi output buku pedoman tapi belum diimplementasikan itu nggak apa-apa. Oke. Oke, nanti secara kalau bab 5 sama ya. Ini solusi intervensi model ini disimpulkan gitu ya, dan implikasinya bagaimana ke pihak-pihak relevan itu dengan adanya output tadi ada dampak yang dihasilkan, pihak-pihak tersebut menikmati implikasi apa, misalnya ada kaitannya dengan pelaksanaan auditnya, misalnya tadi audit kinerja atau pengambilan keputusan yang lebih baik gitu ya. Kalau misalnya software tentu beda lagi gitu ya. Kalau saya sih belum pernah menguji dan membimbing yang pembuatan software, saya belum pernah. Mungkin dosen lain sudah. Oke, kira-kira seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Di kelas ini kemarin kalau nggak salah kebanyakan yang kuantitatif ya. Tapi kalau yang project base siapa lagi? Selain kalau Mas Suharyadi masuknya jadinya masih tetap ini ya. Project base atau kuesioner? Kuantitatif, Pak. Kuantitatif? Kuantitatif ya. Oke. Oke ya. Ya, artinya kuantitatif sebenarnya secara apa namanya project mengerjakannya sebenarnya Pak, apa langkah-langkahnya sudah jelas, panduannya sudah jelas, pengukurnya juga sudah jelas, dan memang eh, lebih mudah sebenarnya kalau memang datanya relatif sudah tersedia gitu ya. Tapi kalau misalnya membuat sesuatu kadang-kadang dalam perjalanannya masih ya dimodifikasi dan sebagainya. Tapi ya kan kita berpikirnya sesuatu yang bermanfaat saja gitu ya. Kalau menurut Anda misalnya sesuatu yang Anda buat misalnya bermanfaat untuk organisasi ya silakan. Tapi kalau misalnya di question sudah selesai, mau dievaluasi, implementasi dan sebagainya itu juga bisa pakai kuantitatif gitu ya. Oke, oke baik. Saya coba memperlihatkan apa yang dikerjakan. Balik ke PowerPoint-nya. Saya balik ke PowerPoint-nya. Ya. Tadi ini masih kait dengan buku pedoman. Kemudian untuk, nah ini yang Pak Toba ini di BPKP em, lulusnya di tahun ini. Lulusnya di tahun ini udah selesai itu. Jadi penyusunan pedoman audit kinerja untuk meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan internal untuk APIP di Kementerian Studi Kasus pada Bakamla. Kebetulan Bakamla area yang di bawahnya Deputi di bidangnya Pak Toba gitu ya. Nah ini ya kita kadang-kadang menemukan bahwa memang di kementerian lembaga yang bisa jadi memang bukan atau tidak banyak gitu yang hal-hal yang relevan mereka minta bantuan gitu ya. Nah, kadang-kadang ada juga yang BPKP ditempatkan di KL atau di BUMN biasanya gitu. Komite-komite itu seperti itu biasanya prakteknya. Nah, kemudian kalau Pak Ujang Azwar ini, Mas Ujang Azwar ini beasiswa Kemenak ya. Ini beasiswanya dari Kemenak. Nah, ini pengembangan model pengendali internal berbasis KOSO dalam konteks pesantren ya, dalam konteks pesantren. Jadi eh, Pak Uzang eh,
pengelola juga ya, mungkin mungkin gurunya juga kalau disebutnya kalau di pesantren. Ya kira-kira artinya ini sesuatu dihaki-hakikan juga, artinya kekayaan intelektual, artinya nih model yang pesantren sudah jadi, artinya bisa dipelajari, atau pesantren lain yang ingin mencoba membuat pengadaan internalnya seperti apa sampai penilaian dan sebagainya itu bisa ikut ini belajar dari sini. Artinya dia dicoba menghakaikan, ya artinya itu sesuatu yang kalau nggak salah sih daftar HKI nggak mahal, 300.000 atau berapa gitu. Artinya dan cepat juga sih kalau nggak salah infonya. Artinya itu em, karya karya eh, karya mahasiswa yang dosen sebagai pembimbingnya saja. Oke ya, jadi Pak Toba, ini Pak Toba dan Pak Ujang. Oke, nah, kita coba lihat untuk tesisnya Pak Toba. Nah, oke, ini ini bab satu, cerita umum dulu tentang bagaimana penilaian APIP gitu ya, penilaian APIP yang ada di Kementerian Lembaga. Ya saya kira strukturnya ini memang sama lah levelnya ya. Kalau misalnya ada yang sudah optimum, ada yang masih, kebanyakan sih masih di level 3. Ya, rata-rata sih kementerian lembaga masih di sekitar sih nomor 3. Nah, untuk meningkatkan level tadi, berarti kan perlu ada usaha. Oke, nah, ya, bertahap lah seperti ini. Em, nah, ini scoring panduan umum dulu. Jadi memang selama ini eh, ada mappingnya lah. Ada mappingnya ini kapabilitas APIP-nya ini ada yang di level harapannya nih ya, sudah berapa persen sampai di level 3 dan memang secara bertahap itu diharapkan akan naik. Ini petanya yang dari informasi Patoba, dan memang yang kalau lebih dari level 3 itu masih belum, ini minimum ya, minimum level 3 lah. Ini masih, ini petanya seperti ini. Kalau untuk yang di kementerian lembaga itu lebih tinggi. Saya kira karena memang bisa jadi SDM-nya bisa jadi lebih mumpuni daripada kawan-kawan di provinsi dan kabupaten, kalau di kabupaten kota, tapi memang ini PR-nya yang akan diukur gitu ya. Oke, saya kira sih gambaran umum saja ya. Oke, di ini ini gambarannya, ini potretnya dari di Bakamla, em, masih di level 2 tapi ya lumayan tuh ada peningkatan. Artinya memang mappingnya ada yang meningkat, ada yang masih rendah dan sebagainya gitu ya. Ya nanti terlihat rata-ratanya ya masih di 3 lah. Tapi dua jadi 3 lumayan ada peningkatan. Artinya memang programnya perlu berkelanjutan. Oke, ini gambaran tentang prosesnya. Kemudian ini masih umum. Nah, ini yang em, tentang pelaksanaan audit kinerjanya. Nah, eh, nah ini yang dibuat nih. Artinya dari sini memang belum ada nih pedoman audit kinerja sesuai dengan yang mencakup ya. Ini yang detail nih. Pas kerjanya, laporan dan sebagainya. Artinya memang dibantu. Nah, akhirnya tujuannya adalah ini, menyusun pedoman audit kinerja pada Inspektorat Bakamla. Karena bisa jadi memang kalau di kementerian lembaga yang tidak banyak
SDM-nya untuk mengelola di inspektorat atau misalnya auditor atau di inspektorat, kan minta bantuan juga. Inspektorat Bakamla dapat melakukan audit kinerja. Artinya dia di internal juga bisa gitu ya. Sebelum kalau berkala misalnya ada BPK, misalnya datang gitu ya. Oke ya, jadi kira-kira ini gambarannya untuk pedoman audit kinerja yang disusun secara kemanfaatannya di sini dijelaskan untuk inspektorat. Oke, oke. Saya stop dulu. Nah, secara detailnya, sebentar. Artinya ini sesuatu yang kalau teori-teori kan umum ya. Oke, kita coba lihat ke bab tiganya. Jadi ini um, chartnya untuk pelaksanaan penelitiannya. Waktu itu ada penundaan karena kesibukan Pak Toba, tapi memang uh, ya ngebut lah. Kira ini di tahun ini, di semester kemarin gitu ya. Untuk sini sampai dengan sebenarnya secara pokok sih sudah disetujui sih di tahun lalu. Tapi memang untuk pelaksanaan penulisannya itu yang cerita memang sampai libur lah 2 minggu cuti gitu ya untuk mengerjakan ini karena memang ya perlu fokus juga waktu itu pas saat terakhir. Jadi sampai mulai penyusunan kertas kerja sampai jadi pedoman. Artinya kan ini kan kalau pedoman berarti yang hal teknisnya sampai ke kertas kerja kan, ke kertas kerja, kemudian finalisasi pedoman. Sampai bahwa kita sudah selesai, kemudian disosialisasikan. Tapi memang pada sampai ini baru kemudian itu ada surat dari Bakamlanya bahwa ini akan dipakai setelah direview. Artinya ada surat tugas untuk pembuatan ini dan akan dipakai. Tapi bahwa ini kemudian dilaksanakannya seperti apa, apakah pasti perlu evaluasi untuk ini tidak dalam cakupan ini karena ini tujuannya adalah penyusunan audit kinerja. Oke, jadi seperti itu rancangannya dan di bab 4. Nah, ini sampai hal yang detail. Jadi saya nggak apa-apa sampai menginformasikan yang ini bahwa tahapannya. Nah, pada saat difinalisasi itu dia sampai ke fokus FGD-nya, fokus publikasi yang dilaksanakan juga sampai pedoman teknisnya. Finalisasinya itu memang juga dijelaskan. Kalau sudah selesai penyerahan, tuh. Artinya sebagai bentuk bahwa ini telah selesai proyek penilaian ini. Artinya diserah terima lah. Kemudian ada surat yang dikeluarkan dari Bakamla bahwa ini sudah selesai dan memang eh, bermanfaat lah. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan, komentar? Iya, jadi hmm, memang kalau em, secara kemanfaatan, kebaruan, inovasi em, ini terlihat langsung untuk kemanfaatannya. Sehingga kalau eh, yang selain ini ingin membuat tulisan yang riset kuantitatif, mungkin yang pertanyaannya mungkin yang harus dijawab kira-kira adalah ini kira-kira dari tulisan misalnya riset kuantitatif apa yang membedakan misalnya kebaruannya apa? Misalnya kebaruan tuh dari sisi yang sederhana deh misalnya. Karena pernah juga ada yang proposal menulis kok kayaknya levelnya eh, mirip S1 ya gitu ya. Oke, jadi riset kuantitatifnya harus ada kebaruannya juga.
kebaruan bukan cuma sekedar tahun atau industrinya diubah, tapi memang yang lebih dari itu kan harapannya seperti itu. Apakah misalnya variabelnya, modelnya lah, kira-kira seperti itu. Atau memang skopnya diperluas. Em, Kalau penyebaran data tentu eh, bisa skop yang lebih luas. Kalau mahasiswa bimbingan saya yang S3 itu dia meneliti tentang apa? Tentang finance, tentang keuangan lah, tentang keuangan. Dia eh, datanya itu ambil dari 8 kabupaten kota di Banten. Banten. Jadi kalau nggak salah 8 ya, bimbingan saya 8 kabupaten kota di Banten dengan kuesioner. Ya artinya Anda bisa membayangkan bahwa semakin tinggi level S1, S2, S3 tentu ada hal yang lebih luas yang memang pada saat nanti mendapatkan kesimpulan itu bisa mengeneralisir. Artinya tidak eh, tidak hanya pada satu unit analisis yang memang sempit lah kira-kira seperti itu. Kalau dulu saya pernah nyebar waktu saya S2 itu waktu dulu ya nyebar kuesioner itu kantor akuntan publik di Jabotabek. Di Jabotabek artinya saya ingat tuh dulu itu masih sekitar 250-an. Jadi dulu zamannya masih pos gitu ya, di pos gitu ya. Jadi saya menyiapkan amplop coklat untuk kembalikan sama sama perangko balasannya. Jadi dia kembalikan. Kalau sekarang kan lebih enak kan? Artinya memang em, kalau kalau S1 itu dibatasi ini misalnya satu kabupaten kota misalnya di Jawa Timur saja. Tapi kalau S2 kan itu harus lebih luas gitu ya. Jadi kira-kira itu kalau untuk sampel size-nya menjadi lebih luas sehingga mengeneralisir kesimpulannya juga menjadi lebih kuat lah. Kira-kira seperti itu. Jadi memang itu yang harus diperhatikan juga pada saat memilih unit analisis, kedalaman ataupun misalnya keluasannya. Jadi bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing nanti eh, tentang hal apa kebaruan. Ya, jangan sampai kalau misalnya nanti eh, ya mirip selevel S1 kan juga kurang pas juga gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya nanti ada masukan dan sebagainya, kalau misalnya di sidang, sorry, di uji proposal, jadi banyak berubah gitu. Jadi mungkin harus dipersiapkan dulu. Mungkin ada variabel moderasinya atau yang hal-hal lain lah yang pokoknya dari sisi kebaruannya lebih untuk di level S2. Oke, sampai sini ada pertanyaan komentar. Ini dari Pak Loba. Ya, oke. Kalau untuk di Mas Ujang, em, jadi kalau untuk implementasi ini, kalau untuk di em, entitas yang berbeda, ini yang kalau yang di pesantren karena dia bekerja juga di pesantren, kemudian juga beasiswanya dari Kemenak, saya kira secara kemanfaatan untuk pesantren dia paling itu tentu bermanfaat langsung. Dan kalau misalnya nanti pesantren lain juga bisa mengikuti ini ya silakan. Artinya ada sesuatu yang secara kemanfaatan terasa lah, kira-kira seperti itu. Yang lain ada yang di framework KOSO untuk sampai penilaian detailnya di BUMN yang saya ada juga yang perguruan tinggi. Jadi kalau yang seperti ini case-nya apply-nya bisa di banyak. Oke, ya ini di Sukabumi, kebetulan pesantrennya. Oke, saya stop dulu sebentar. Ini saya coba ke bagian yang pentingnya ya.
Ya, eh, yang pertama tentu waktu kita berharap pada sebuah organisasi sudah mapan, tentu bisa jadi akan berbeda satu organisasi dengan lainnya. Artinya, eh, kita mencoba menyelami dulu kira-kira organisasi ini sebenarnya sudah, kalau misalnya prinsipnya POSO ada 5, em, elemennya ada 17, nah itu mana yang sudah terlaksana, mana yang belum. Nah, yang masing-masing gini itu sudah dinilai, em, eh, bisa jadi tidak seperti idealnya yang di buku atau perusahaan yang sudah mapan, tapi memang em, dalam konteks yang kecil bisa jadi sudah terlaksana. Bisa jadi bukan pedoman. Misalnya terkait dengan, di sini ada rumusan masalah dulu nih. Oke, bahwa kondisinya, peneliti mengadopsi komponen POSO, ditambah komponen spiritual karakteristiknya dia, em, nanti dia buatkan, artinya diturunkan misalnya standar-standar untuk penilaian untuk mengevaluasi internal control. Jadi sederhananya bisa jadi belum, kalau misalnya Anda bekerja di perusahaan yang sudah mapan, semua misalnya em, misalnya lingkungan dari manajemennya, em, apa pengendalian misalnya pengendalian, oke, lingkungannya, filosofinya, eh, naik turun apa namanya, promosi, kepegawaiannya, manajemen filosofi dan sebagainya. Mungkin kalau di pesantren belum belum apa belum ada yang dibukukan. Tapi tentu kalau manajemen filosofi yang ada nilai-nilai kebaikan pasti bisa jadi sudah. Nah, bagaimana ini diturunkan? Nah, itu yang dicoba diwawancarai gitu ya. Sehingga ada dasar penilaian bahwa dia sudah, sampai mana nih, level mana gitu ya. Kira-kira seperti itu. Artinya kalau misalnya di tingkat pesantren bisa jadi belum established secara dokumen, tapi bisa jadi sudah ada dan sudah dilaksanakan. Tadi misalnya manajemen filosofinya gimana sih kalau pesantren? Oh, kalau dia belum pada dibukukan, pemikiran-pemikiran ustadznya belum diturunkan. Tapi bisa jadi filosofi itu ada. Nah, itu yang dicoba digali, coba digali. Kalau nilai-nilai yang ada atau filosofinya dari manajemen atau di BUMN atau kementerian lembaga bisa jadi sudah ada, sudah dibukukan karena memang sampai turun sampai ke SOP-nya itu semua sudah jelas. Tapi kalau misalnya contoh yang di pesantren ini bisa jadi belum baku, tapi bukan berarti tidak berarti tidak ada. Nah, itulah yang coba telah diwawancara gitu ya, digali mana yang kira-kira ada, tapi mungkin levelnya masih biasa. Tapi memang PR berikutnya adalah mencoba menuliskan semua hal-hal yang seperti di organisasi yang sudah mapan itu dalam bentuk tertulis. Oke, misalnya kalau perekrutan apa apa ustadz gitu ya, atau levelnya meningkat, apa kalau misalnya di PNS itu ada penilaian, kum kepegawaian gitu ya, naikkan pangkat dan sebagainya. Itu sesuatu yang bisa jadi kalau di pesantren belum ada, bisa jadi belum ada. Tapi memang PR berikutnya setelah penilaian ini adalah, ya udah, mungkin ada berarti ada pekerjaan berikutnya untuk mencoba membuatkan pedoman yang rinci dari masing-masing apa yang dinilai. Kayak tentang keuangan juga ya, misalnya terkait gimana kontrolnya, gimana rekeningnya, kemudian bagaimana pengelolaannya dan sebagainya. Eh, apakah sudah terpisah, bagaimana pengelolaannya, terkait dengan keputusan untuk belanja dan sebagainya. Nah, itu kan bisa jadi unik secara karakteristik. Nah, itu artinya memang eh, penelitian di pesantren tidak berhenti pada penilaian pengendali internalnya, tapi bisa jadi memang, oh, pengendali internalnya belum, masih lemah nih kira-kira. Bah, berikutnya PR berikutnya saya bilang kalau misalnya ini nanti ada tulisan yang berikutnya, berarti ya bagaimana meningkatkan kontrol tadi di 5 elemen ini. Di 5 prinsip yang ada 17 elemen ini. Artinya, ini baru tahap awal untuk pemetaan penilaian, tapi kalau ini sudah dibakukan berarti banyak PR lagi nih untuk di pesantren untuk meningkatkan em, internal controlnya, oke. Berbasis COSO frameworknya.
Oke, itu ya. Ada pertanyaan penelitiannya, apa hasil identifikasi. Artinya, pertama tuh waktu kita diskusi tuh, em, saya pesankan adalah ya, kita pikirannya jangan langsung ini sudah ada kondisi yang sudah ada. Seperti di perusahaan yang sudah established gitu ya. Bisa jadi mereka belum ada. Nah, itu kita coba kenali dulu. Nah, saya bilang kenali dulu identifikasi. Identifikasi sistem pengendalian berbasis framework itu dalam konteksnya sih pesantren. Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang sudah itu baru sampai level mana, risknya itu apa. Nah, kemudian rekomendasi perbaikannya apa. Nah, ini hal-hal yang memang harus di menjadi perbaikan. Oke. Ya, saya kira kan memang kalau di pesantren itu keputusan itu memang em, bisa jadi ada yang bersifat tidak kolektif seperti di lembaga. Nah, bisa jadi karena tergantung kiainya gitu ya. Tapi ya tadi tetap harus sesuatu yang terukur juga. Misalnya keputusan untuk apa penetapan pembayaran bulanan gitu ya, uang bulanan, penggunaannya untuk terkait dengan apapun, operasional, kesehatan, makan dan sebagainya. Artinya itu sesuatu yang bisa jadi belum formal dan belum rapi. Makanya di sini dia nomor dua ini dia coba bentuk rekomendasi perbaikannya apa. Nah, jadi memang ini ya secara kemanfaatan juga mudah-mudahan ini bagus lah untuk pesantren ini. Ya kebetulan dia di dalam, jadi untuk akses wawancara, data, untuk wawancara data dan mudah. Dan memang ini untuk tujuan akademik kan, bukan untuk artinya ini kalau misalnya nanti ada em, sumbangan atau sesuatu yang kan ada hibah misalnya, ada hibah bisa jadi ya hibah dari pemerintah daerah dan sebagainya. Tentu akan lebih percaya kalau misalnya ini sudah relatif baik. Karena memang kehati-hatian perbaikan tata kelola ini juga kalau misalnya terkait dengan data siswa, terkait dengan subsidi, pengajuan proposal atau pengajuan misalnya untuk apa namanya bantuan hibah gitu ya, bantuan apa namanya yang persiswa tuh. Karena itu pada prakteknya ada juga yang fiktif kan? Karena ada juga yang fiktif tuh. Jadi misalnya jumlah siswanya ada 1.000, tapi kemudian nanti eh, 1.500 misalnya di markup misalnya ya. Itu saya tidak berbicara di pesantren ya, tapi sekolah-sekolah juga bisa jadi juga ada. Artinya itu sesuatu yang secara tata kelola mulai dari pada saat penerimaan, pada saat pengambilan keputusan, pada saat database-nya juga itu perlu diperbaiki ya di sini harus direkomendasikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, komentar? Ya, saya stop dulu. Ini yang dicoba tadi dibuat di bab satu. Kalau di bab duanya, ya umum lah ya terkait dengan internal control dan sebagainya. Sebentar. Oke, ini untuk di bab tiganya. Untuk bab tiganya, em, ya dia lumayan tepat waktu nih waktu itu selesai lah 2 tahun pas gitu ya. Jadi memang mencicil juga. Jadi kalau bisa memang mulai mulai di, mencicil pekerjaan dan dengan dosen juga dikomunikasikan mulai dari semester ini, mulai dari semester ini supaya apa?
supaya pada saat misalnya nanti di semester Anda misalnya semester em, 4 misalnya ya kalau bisa bisa selesai di ya satu semester lah lagi misalnya bulan Juni gitu ya atau bulan Juli. Tapi memang harus sudah dimulai di semester ganjil ya. Nah, ini dia lumayan lumayan lama juga tuh dari mulai karena memang ini waktu itu kendalanya memang em, se- ya riset-riset selama ini memang baru pada institusi yang sudah mapan, dokumennya tersedia, alur komunikasinya bagus dan sebagainya. Nah, dia ini mencoba mengidentifikasi yang waktu itu lumayan lama juga tuh. Observasinya aja tuh lumayan lama tuh mengenali karena kalau misalnya mau ditempatkan dengan kondisi yang ada dalam konteksnya framework Koso itu seperti apa? Nah, dia agak lama juga karena memang ini sesuatu yang tidak baku. Sesuatu yang tidak baku sudah ada. Bisa jadi di sana em, ada tapi levelnya masih yang biasa sehingga kalau seperti itu rekomendasinya tentu akan lebih banyak. Nah, pada saat mulai diwawancara itu di awal tahun itu udah pada saat sudah tahu mapping kondisinya itu jadi lebih gampang tuh untuk pengumpulan datanya, wawancaranya, oke, sampai akhir penulisan. Tapi termasuk ini yang em, tepat waktu lah untuk penilaian ya. Tepat waktu penyelesaian juga. Ya, mungkin pelajarannya gini ya. Memang kalau misalnya eh, di tengah kesibukan semua gitu ya, tapi memang harus di diusahakan betul, dicicil, karena secara fakta kalau pekerjaan memang di kantor nggak ada habisnya gitu ya. Dia pengalaman selama ini tuh ya boleh dibilang kalau yang sudah 2 tahun itu ada yang tepat waktu, ada juga yang memang tertunda nambah satu semester, ada juga yang satu dua memang yang nambahnya tuh malah setahun jadi 3 tahun. Jadi saya kira sayang juga kalau misalnya membayar lagi dan lama, membayar uang kuliah lagi dan lama itu sayang juga kan. Jadi saya kira memang em, ya dicicil lah. Saya kira kan dosen insya Allah mudah dijangkau juga untuk melihat progres gitu ya. Oke, ini model solusinya yang dibuat. Saya kira sih, nah ini dia sampai ini juga. Ya itu tadi, kadang-kadang kan karena belum baku, maka dalam konteksnya pesantren, misalnya probability misalnya. Kejadian resiko sampai itu kira-kira seperti apa dia tambah lagi dia cari kira-kira pasnya yang mana ya ini tentang karena ini tentang ada assessment ya kan kalau di sini ada assessment tentang resiko sehingga juga memang pedoman-pedomannya harus dibuatkan juga sampai detail supaya nanti penilaian dan scoringnya menjadi jelas ya ada terkait dengan manajemen resiko juga oke gradient matrix jadi saya kira ini tahapannya yang detail. Eh, oh ya, itu sampai bertiga. Kalau Anda bisa mengetahui tesis yang kakak kelas Anda di apa di direktori bisa lengkap atau enggak, Mas Aryadi? Enggak, potongan atau gimana? Cuma per bab aja Pak. Bab satu, bab dua kayaknya nggak bisa. Oke, oke artinya tidak tidak full ya, tidak full ya, Nggak full Pak. tidak full. Oke, itu gambarannya. Karena memang eh sepertinya sama seperti S1 ya, kan kita juga bisa ada yang dibuka, tapi kayaknya nggak dibuka semuanya juga. Tapi kalau Anda bisa saling mengenalkan kalau anak maksi juga kan jumlahnya nggak banyak mungkin bisa minta tolong atau kontak dan sebagainya artinya tinggal ditulis aja sebagian dari referensi gitu ya oke oke em, ya ini sih tadi saya menjelaskan contoh untuk yang dua tadi aja kalau untuk yang di sini em, ya kalau yang tahun-tahun sebelumnya sih selalu kebanyakan malah kalau saya lihat di beberapa tahun pertama itu memang kan masing-masing peminatan memang beda-beda ya. Baik itu bidangnya di
akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, audit dan sebagainya. Tapi memang juga em, tadi kalau untuk yang relatif datanya data publik tersedia pasti yang data-data perusahaan go public itu udah ada. Artinya modul apa datanya tersedia, laporan keuangannya data tersedia dan mudah, ketinggal referensinya juga mudah. Artinya modelnya tinggal mikirin modelnya aja kalau yang riset kuantitatif itu. Oke, tapi sekali lagi, tentu ingin ada pembedanya atau lebih baik daripada yang di tingkat S1. Tapi kalau misalnya Anda mau research kuantitatifnya di ruang lingkup grup atau grup perusahaan, Anda bisa silakan. Misalnya ada em, misalnya ada kemarin yang bimbingan saya juga ada yang di grupnya rokok tuh ya, grupnya rokok. Nah, dia terkait dengan pengelolaan piutang, dia lakukan wawancara tuh, dia lakukan wawancara. Jadi artinya itu kualitatif juga. Artinya kalau kalau mau yang di tempat perusahaan Anda juga bisa. Artinya di kualitatif juga bisa. Artinya kalau misalnya saya mau bilang bahwa kalau risetnya terkait dengan unit analisisnya di perusahaan Anda atau institusi kementerian lembaga dan tempat Anda, ya harapannya tentu akan kemanfaatannya akan lebih terasa karena memang ini menjadi bagian yang akan digunakan atau kemanfaatannya untuk organisasi jadi lebih terasa. Tapi apapun Anda bebas lah untuk memilih peminatannya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau em, kalau di levelnya eh, PTN, di levelnya PTN itu bisa mengklasterkan kami itu dulu eh, ada PTN yang satuan kerja biasa, ada PTN BLU, sekarang ada PTN 23 PTN BH. Artinya memang masing-masing punya masalah, bukan masalah, masing-masing punya kondisi yang berbeda. Sehingga sebenarnya kalau mau riset tentang PTN BLU atau misalnya di kementerian lembaga, kalau di Kemdik sekarang namanya Kemdikti itu di bawahnya dia banyak BLU, masih banyak BLU di bawahnya PTNBH yang relevan. Kalau di Kemenkeu juga ada kan BLU BLU yang di bawahnya kan juga juga banyak kan Mas Arianto ya. Oke, Kemenkes juga banyak sekolah tuh sekolah. Diklat. Jadi memang didorong untuk artinya memang secara kalau mau dibatasi skopnya oh BLU di bawah kementerian juga banyak juga gitu ya. Coba kalau yang pendidikan kesehatan itu yang banyak yang di sekolah. Sorry, bukan sekolah, maksudnya di pendidikan tingginya masing-masing juga ada. Kalau waktu itu kalau nggak salah waktu masih UNJ BLU, STAN waktu itu BLU juga kan BLU juga PKN STAN. Tapi waktu itu kami keluarkan karena yang di bawah Kemenkeu cuma ada saya atau kayaknya yang kami tahu cuma STAN gitu ya. Yang BLU pendidikan ya. Akhirnya udah di bawah lingkupnya ini aja deh karena supaya generalisirnya menjadi lebih mudah gitu. Generalisirnya menjadi lebih mudah. Sekarang pun sebenarnya kalau PTNBH sebenarnya ada 24. Ada 24 di sana ada 23, satu itu PT PTNBH yang berdiri langsung jadi PTN Badan Hukum itu ada UI namanya UI 3 ya. UI 3 itu Universitas Islam Internasional Indonesia. Kalau saya nggak tahu tepat, tapi kata teman di daerah Kabupaten Bogor, Cibinong atau apa ya. Nah, itu berdiri dia mulai dari postgraduate, jadi dari pasca lah S2 S3 itu. Tapi kalau dari yang cerita tanahnya udah luas, nanti S1 juga ada. Nah, itu berdiri langsung PTNBH, berdiri langsung PTNBH. Tapi kalau yang lain-lain berproses semua tuh, artinya kan memang tata kelola kan pasti belajar juga kan. Oke, seperti itu. Dari ya UNJ sendiri mulai kan dulu masih satker biasa terus 2009 jadi BLU kemudian 2024 kemarin baru jadi PTNBH. Tapi memang semua ada proses belajar tapi kalau skopnya masih kecil sih em, ya cuma kan kalau pengelolaan dana
pengelolaan dana kaitannya dengan bantuan operasional perguruan tinggi. Ya UNJ juga sekarang meskipun PTNBH masih dapat BUPTN ya sekitar 200 lah dari ya seper, sepertiganya total anggaran masih masih dikasih juga sama negara. Tapi sisanya memang harus didorong untuk mencari tantangannya seperti itu. Em, ya masing-masing punya punya karakteristik, tapi ya artinya tidak tidak bisa lepas juga bahwa subsidinya dicabut itu enggak ini juga kolaps juga kayaknya gitu ya. Ya, ITB lumayan. ITB tidak punya banyak kelas kan. ITB itu tidak punya banyak kelas. Dia nggak ada D. Artinya memang dia kalau kalau yang penerimaan pendapatan waktu kami ada acara sama Dirjen Dikti itu memang kalau UI yang paling banyak penerimaannya dari UKT. Tapi kalau ITB termasuk yang paling kecil. Tapi dia punya banyak eh, apa PT yang menghasilkan networknya untuk menghasilkan di luar UKT ya gitu. Tapi ini PR lah. Oke, ya itu gambarannya. Saya kira tadi saya menjelaskan bagaimana kalau misalnya untuk riset kuantitatif bisa juga tuh. Kami kemarin waktu saya sama Pak Unggul publikasi itu yang di jurnal itu untuk masih BLU. Tapi kalau PTNBH kami belum melakukan. Tapi bisa jadi. Tapi saya juga pernah juga ada mahasiswa S3 dari Universitas Sumatera Utara dia menulis riset tentang PTNBH. Tapi PTNBH-nya kuantitatif gitu ya. Tapi tentang apa terus minta tolong auditor-auditor SPI-nya se-Indonesia itu menjawab tentang question. Akhirnya kami jawab lah. Artinya memang ada juga. Oh ya, ada juga mahasiswa Maksi dari Unpad datang tuh ke kantor saya atau ke SPI. Tapi topiknya tentang internal audit deh. Tentang internal audit, intinya dia minta tolong dia datang gitu ya. Sebenarnya sih bisa saja nggak perlu datang melalui teman-teman di apa asosiasi SPI PTN BH misalnya dia tentang PTN BH. Mahasiswa S2 Unpad itu ya minta diisi ya kita kita isi lah di linknya gitu ya. Artinya memang kalau ada yang riset tentang itu dan memerlukan bantuan pengisian untuk di PTNBH, kami punya asosiasinya. Berkumpulnya biasanya setahun 2 kali ada semacam raker lah gitulah, praraker dan raker. Jadi Anda boleh terpikir juga kalau misalnya Anda skupnya, misalnya ruang lingkupnya Anda perusahaannya adalah grup, berarti bisa jadi anak perusahaan itu misalnya bisa juga menjadi respondennya. Artinya di anak-anak itu ada misalnya topiknya tentang apa? Tentang tentang internal control atau apapun ya. Tidak hanya di grup, tapi anak-anak perusahaannya bisa menjawab. Artinya eligible untuk menjawab. Berarti Anda terpikirnya bisa satu perusahaan satu grup supaya cukup banyak, cukup banyak. Atau kalau di kementerian lembaga ya kebetulan kalau misalnya saya tidak kalau di PMNK ada berapa regional Itjennya, Mas Aredi? Kalau di Kemdikti kemarin tuh ada 3 regionalnya dibagi 3 gitu. Artinya bisa jadi kalau cakupannya. Kalau di Kemenq Itjennya itu ada 7 kalau nggak salah Itjen. Inspektorat 1, 2, 3, 4 ya gitu. Jadi eh, Inspektorat Hmm. 4 gitu yang membawahi DJKN Hmm. beberapa eselon gitu. Jadi Oke, jadi eselon tiap hmm. eselon dia membawahi per eselon saja. Oke, jadi membaginya per ini ya, per Mm-mm. eselon ya. Ya, oke, jadi lebih Ya. spesifik lah saya kira. Iya, iya, masing-masing member karakter. Kalau kalau di Kemdikti Saintek biasanya kayak eselon ada, tapi biasanya kecil-kecil. Yang banyak kan PTN ya kan kalau di Kemdikti Saintek itu menyebarnya tuh per region. Jadi regionnya 1, 2, 3. Tapi kalau untuk yang di khusus misalnya investigasi itu ada 4 kalau nggak salah. Ada ya itu ini sendiri kalau misalnya. Artinya ya tidak begitu banyak sih kalau mungkin kalau saya. Tapi kan investigasi tidak begitu banyak. Yang banyak karena kakinya kan banyaknya di PTN gitu ya. Kalau di karakteristik kalau di Kemdikti Saintek, kalau di Kemenkeu di eselon satunya yang banyak ya. Oke, masing-masing. Oke, baik. Ada pertanyaan, komentar, hal yang mau didiskusikan? Silakan.
Kalau secara jadwal, kan dua pertama nih saya. Nanti kemudian satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sesi dua, sesi tiga, empat, lima, enam ini dua orang untuk mempresentasikan. Tapi tidak usah. Maksud saya kan ini kan tentang progres saja, progres. Bukan bisa jadi progres, bisa jadi paper yang memang Anda pilih untuk em, jadi referensi ditampilkan supaya kita bisa mendiskusikan kaitannya dengan audit sektor publik gitu ya, tentang audit keuangan sektor publik. Area publik 3, 4, 5, 6 terus dan nanti jurnal pilihan yang saya pilihan lagi tuh di sesi 7, 8, 9 saya lagi. Nanti gantian lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk pembagiannya sudah dibuat fix nggak? Belum. Eh Mas Ahmad Najib sudah dibuat. Maksudnya udah disepakati. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Iya. Jadi sudah, makasih. Jadi minggu depan itu ada di presentasi dan diskusi pertama itu ada dua, dua, yang ketiga itu dua. Kalau ini 7 berarti nanti di sesi yang terakhir, sesi 6 itu nanti bisa satu-satu. Jadi maksud saya em, bentuknya PowerPoint PPT saja untuk ini. Jadi ini saling sharing juga, saling sharing. Siapa tahu nanti ada hal yang beririsan tentang variabelnya, tentang sampelnya, tapi jadi ini bagian untuk diskusi dengan tema di audit sektor publik lah. Meskipun kemarin sepertinya ada juga yang terkait dengan akuntansi keuangan, ya nggak apa-apa itu karena ini kan audit keuangan sektor publik bisa juga masih ada irisannya juga. Jadi silakan lah. Oke, Em, oke kalau misalnya sudah berarti tinggal pelaksanaannya saja dimulai di minggu depan untuk dua dulu. Eh, oke ya. Ini, ini. Em, Misalnya kalau Anda misalnya researchnya adalah kuantitatif misalnya, saya kira sih karena ini sudah baku, pakemnya sudah jelas, kan Anda punya referensi juga banyak. Jadi Anda bisa saja misalnya mempresentasikan yang relatif mirip misalnya untuk misalnya Anda gunakan 3 atau 4 variabel dengan mungkin entah demograsi dan sebagainya. Artinya kalau misalnya Anda mau milih oh yang relevan ini atau Anda yang sama misalnya yang sama misalnya ada 2 paper Anda mau tampilkan atau gabungkan 2 paper silakan. Atau kalau misalnya Anda misalnya satu dari paper A, satu lagi dari paper B, irisannya itu ketemu dan Anda gunakan juga silakan. Artinya memang tidak ada batasan yang dipresentasikan satu atau dua atau gabungan irisan juga silakan. Yang penting Anda pilah saja. Misalnya yang sekarang ini kan yang pertama dulu, yang pertama. Kalau Anda sekarang tahapannya masih di awal, ya berarti jurnal awal. Tapi nanti kalau misalnya dalam perjalanannya untuk yang 2 bulan lagi Anda ketemu lagi yang memperkuat dan akhirnya model Anda jadi lebih baik setelah Anda baca, ya silakan Anda presentasi lagi untuk yang paper yang lain. Tapi seandainya Anda sudah ada apa? Sudah ada langkah yang progresnya lumayan dalam penulisan eh, apa proposal, ya silakan juga kalau mau didiskusikan bukan cuma satu paper tapi kerangka penelitiannya juga silakan. Jadi fleksibel lah, silakan digunakan kesempatannya. Oke, kalau em, di semester ini Anda ada berapa mata kuliah di semester 3 ini? Ada 5, Pak. 5 ya? 5 Ya, berarti di setiap hari Senin sampai Jumat ya? benar, Pak. Oke. Ya artinya kalau em,
ya kalau misalnya Senin sampai Jumat berarti sesi malamnya, seandainya nanti mau ada luring juga saya juga bisa. Eh, Berarti Anda nggak, oh iya kalau sekarang kan berarti kan kelasnya bukan yang 5, yang sekarang kelas gabungan aslinya ada juga yang kelasnya hari Sabtu kan ya? Kan ini bener ya? Oke, jadinya ada yang reguler dan reguler ya. Artinya kalau misalnya nanti mau, saya malam mau ada luring atau misalnya mau bimbingan eh, juga silakan juga. Kalau saya di minggu ini kebetulan kalau ada acara untuk sosialisasi mahasiswa baru itu hari Sabtu ini di tadinya tuh acaranya tanggal 30 waktu ada ramai kerusuhan itu, tapi ditunda jadi tanggal 13 besok hari Sabtu. Itu jam 8. Jadi mahasiswa S2 akuntansi, S3 akuntansi, S2 manajemen, S3 itu PDIA, sorry, PDIM dan pokoknya S2, S3, S2 dan S3 akuntansi dan manajemen itu ada asosiasi untuk mahasiswa baru. Nah, kalau itu Sabtu, saya kebetulan Sabtu ada siang, kelas saya luring tuh sekalian tuh. Jadi artinya memang jika dimungkinkan dan memang mau luring juga silakanlah diatur nanti disepakati saya juga oke lah kira-kira gitu ya. Baik. Oke, kalau mau ada pertanyaan silakan, ada hal yang mau didiskusikan. Em, Kalau tidak ada nggak apa-apa, kita bisa selesai sampai ketemu. Nanti harapan saya kalau misalnya di minggu depan kita bisa, oh iya, Mas Najib, Aman Najib, boleh kalau misalnya nanti di PowerPoint-nya itu yang dibuat oleh masing-masing presentasi, mungkin nanti diinfo juga di link di PowerPoint-nya itu link jurnalnya. Kalau misalnya jurnal itu accessible mudah, artinya kita biar sama-sama bisa lihat gitu lah. Nah, teman-teman bisa lihat juga, artinya jurnalnya kalau mau di-share boleh, kalau maupun tidak di PPT-nya itu dikasih link jurnal supaya teman-teman bisa saling baca jurnal aslinya seperti apa. Biar intinya sih biar sama-sama saling belajar lah. Gitu ya. Nanti tolong infokan ya. Oke, kalau gitu bisa Baik. ketemu ya kita minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. sama-sama. Ya.